Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang mencurahkan rahmatnya untuk kita semua sehingga sampai hari ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam, kesehatan lahir dan batin dan juga nikmat dalam menuntut ilmu di kajian Serambi Islami hari Senin bersama dai berjuta pemirsa Kiai Haji Agus Darmawan. Dan alhamdulillah wa syukurillah hari ini kita akan mulai dan kita apresiasi untuk para jamaah-jamaah yang sudah hadir di studio. Dan ini adalah rombongan dari Majelis Ta'lim Nurul Yakin Cipinang Jakarta Timur, pimpinan Ibu Yosi Rosida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, saya boleh kasih jempol, 4 jempol kalau bisa nih. Ibu-ibunya semangat banget pagi hari ini ya, mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan berikan sama Allah kesehatan umur dan panjang ya. Dan pastinya semangat untuk belajar ya pagi hari ini. Dan pemirsa juga bahagia sekali karena hari ini juga sudah hadir. Ini guru kita semua nih. Yang dulu kita kenalnya kalau saya zaman remaja itu beliau ini dai berjuta pemirsa. Karena dari kita kerja sampai sekarang alhamdulillah panjang umur ya saya selalu nih. Dan beliau ini mengisi pendakwah yang memang tidak cuma hanya di Indonesia bahkan sampai ke luar negeri baik offline ataupun online. Kita hadirkan dengan hormat yaitu guru kita semua, dai berjuta pemirsa, Kiai Haji Agus Darmawan. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Raka. Ya, sehat ya, alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Raka, kita sehat semua. Amin. Dan kita harus bertafakur, tadabur dan tasyakur. Tidak hanya doa buat ibu-ibu, bapak-bapak di studio TVRI, juga pemirsa Indonesia kita doain juga. Ya. Biar sehat panjang umur, berkah dunia akhirat. Bagi pemirsa yang berada di rumah sakit tuh, Ya. saya lihat masih ada masker oksigen ya, masih ada endotracheal tube, nasogastric tube. Saya lihat ada IV line, ada central vena pressure, dikontrol sama elektrokardiografi. Ya Allah, semoga cepat sembuh ya. Amin. Sehat panjang umur, berkah dunia akhirat. Allahumma rabban nas azbil ba'as isfi anta syafi la syifa illa syifauka syifaan taman la yughadiru saqaman. Khusus kepada pemirsa yang kurang sehat, Allah berikan kesembuhan, kesehatan panjang umur, berkah dunia dan akhirat. Amin. Demikian barakah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Kiai. Baik. Juga sudah hadir juga nih koordinasional kita Ustadz Deden ya. Masya Allah nih beliau juga alhamdulillah dengan di sela-sela kegiatannya sebagai seorang pengajar di pondok pesantren dan santrinya pun luar biasa ya. Ini gimana kabarnya, sehat Ustadz? Alhamdulillah masyarakat sehat. Makasih selalu mau bersama kami ya, di acara Serambi Islami. Juga jamaah-jamaah ini pastinya nih, ini penting sekali kita harus menjabarkan dulu nih. Tema kita hari ini adalah yaitu ciri-ciri orang beriman. Nah harapannya sih mudah-mudahan kita jadi sadar, paham bagaimana ternyata kita bisa melihat ataupun secara pergaulan kita ya sehari-hari ini adalah mudah-mudahan orang-orang yang beriman. Jangan sampai nanti kita salah menilai ataupun berteman dengan orang yang bukan beriman insya Allah. Dan pemirsa nanti akan kita bahas dan jangan lupa disiapkan nanti Al-Qur'annya dan catatannya. Kita akan kembali lagi setelah informasi berikut ini tetap di Serambi Islami. Subhanallah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, dan kita sudah kembali ke studio dan terima kasih pemirsa yang selalu setia bersama kami di Serambi Islami edisi di hari Senin bersama dai berjuta pemirsa Kiai Haji Agus Darmawan. Dan langsung saja kita mulai kajian kita di subuh hari ini dengan pembacaan ayat suci Al-Quran surat Al-Anfal ayat 2 sampai dengan 4 yang langsung dibacakan oleh Ustadz Deden Zainul Najib. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang mendirikan salat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan baru saja sama-sama kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga kita semua diberikan kemudahan sama Allah, kelancaran dan keberkahan dalam hidup juga di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan pemirsa, pembahasan kita tema hari ini adalah ciri-ciri orang beriman. Dan langsung akan kita bahas. Nah, ini Pak Kiai menarik ini. Ciri-ciri orang beriman. Nah, kaitan dengan surat yang dibacakan, surat Al-Anfal ayat 2 sampai dengan 4 nih. Ini sudah dijelaskan tadi dengan artinya dibacakan. Nah, mungkin bisa ditambah lagi apa pengertian dan hikmahnya dari surat tersebut. Iya, Pak Raka. Terima kasih Ustadz Deden. Ibu-ibu kabar sehat semua ya? Amin. Alhamdulillah. Pemirsa Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah thumma alhamdulillah alladzi nastofa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, pemirsa Indonesia, ayah bundaku yang terkasih, tersayang, di mana saja ayah bunda berada, kita berdoa semoga Allah memberkahi hidup kita dunia dan akhirat. Amin. Amin. Seorang yang beriman kepada Allah itu tentunya mempunyai satu kriteria, punya ciri-ciri. Al-Imam Ghazali pernah mengatakan bahwa al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu kadang dia bertambah, kadang dia berkurang. Itulah iman manusia. Yang kedua ada al-imanu yazid wa la yanqusu. Iman itu dia tambah terus, tapi enggak berkurang. Itulah iman para anbiya wal mursalin.
Ada al-iman la yazid wa la yanqus, dia nggak tambah, dia nggak kurang, dia monoton aja. Itu iman para malaikat Allah. Makanya untuk menambahkan, mempersubur iman, takwa dan akhlak itu ada tempatnya, human service organization. Jadi organisasi tempat mengservis manusia. Di mana? Taman muzakarah, taman diskus agama, pengajian-pengajian, taman sorga itu. Nah, ciri orang yang beriman itu dalam surat ke-8 Al-Anfal, kemudian di ayatnya 2 sampai 4, Allah memberikan satu kriteria, bismillahirrahmanirrahim, bahwa innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah itu yang apabila disebut nama Allah maka wajilat qulubuhum, dia bergetar, dia punya hati. Rasanya dia takut, menyebut kalimat Allah aja itu gemetaran. Setelah wajilat qulubuhum, disebut nama Allah, bergetar dia punya hatinya. Kemudian wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibaca tuh atas mereka ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah, kemudian dia bertambah. Dia bertambah imannya. Amin. Amin ya Allah. Nah, kemudian setelah wajilat qulubuhum, kemudian wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan atas Tuhan mereka, Allah maksudnya, dia itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya di ayat yang ketiga, alladzina yuqimunas shalah. Jadi orang yang beriman kepada Allah itu dia tidak pernah ketinggalan sholat. Dia menegakkan ibadah sholat yang 5 waktu karena sholat itu tiang agama. Ya. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfikun, dan juga rezeki yang telah kami berikan kepada mereka dia berinfak. Ini kayaknya ada suara deh yang mau masuk nih. Undang Iya, Kiai Pak Kiai, juga ya? mohon izin Pak Kiai, Baik. Ustaz dan juga para jamaah, alhamdulillah hari ini kita juga kedatangan nih, ini salah satu guru kita dan dai muda lah. Nah, beliau ini sehari-hari sebagai Direktur Nural Wala Pusat Kajian Akhlak dan Tasawuf, dan alhamdulillah sudah hadir di tengah kita hadirkan, yaitu Ustadz Azam Bakhtiar. Masya Allah, Allahu Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Sehat, Ustaz? Pak Kiai Azam Bakhtiar. Masya Allah. Monggo, Silakan silakan. Ustadz. Alhamdulillah. Ya, silakan. Silakan. Nih, Ustadz, Masya Allah. terima kasih ya sudah bisa hadir ya di tengah-tengah Terima kasih. kita nih, Masya Allah. Ustadz, ini pembahasan tema kita hari ini tentang ciri-ciri orang beriman. Mungkin sedikit boleh pakai ya? Iya. Mungkin gambaran menurut pendapatnya Ustadz Azam nih, ini menarik. Kan tidak semua orang akan paham istilah beriman. Iman itu nggak cuma hanya mungkin sekitar dilakukan dengan ibadah kita dan sebagainya. Tapi menurut, boleh kasih gambaran khususnya buat anak-anak muda zaman sekarang nih. Beriman itu cirinya seperti apa sih sebenarnya? Mungkin sedikit aja, boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, sholli ala Muhammad wa ali Allahumma Muhammad. Wassalamualaikum. Terima kasih pertama saya sampaikan kepada guru kita Kiai Agus Darmawan. Amin. Kita belajar banyak ya, Ya. alhamdulillah. Dan saya diberi kesempatan untuk mendengar dan belajar hari ini dengan beliau. Baik, masyarakat betul. Iman ini sesuatu yang sangat penting sekali dan sebetulnya berat ya, berat, tapi mudah diucapkan, Ibu. Betul. Kalau tadi kita mendengar dari Kiai kita ayat Al-Anfal, itu ciri-cirinya kita tempatkan sebagai satu patokan yang sangat tinggi ya. Jadi mungkin kita belum sampai di situ, tapi anggap saja ini semacam acuan bahwa kita harus ke sana, mengarah ke sana. Iman biasanya dimaknai sebagai tasdik, pembenaran. Pembenaran itu bisa bersifat rasional, sifatnya akal, ya, maksudnya ada informasi tertentu yang konteksnya adalah yang dibawa oleh para nabi. Nabi bercerita tentang Allah, kita membenarkan dengan akal kita. Itu iman tapi di level akal. Tapi tentu beragama bukan berhenti hanya di level akal tentu saja. Betul. Lebih dari itu adalah pengalaman, soal rasa. Tadi sebutnya hati ya. Qulubuh ma'idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Jadi kalau kita mendengar firman Allah dibaca,
hati Bergetar. kita itu ya nyetrum istilah orang-orang dulu ya, terbawa suasana. Nah ini iman yang ini adalah level yang melampaui tadi level akal. Jadi iman ini sangat penting buat generasi kita, buat semuanya ya, semua orang, dan inilah yang mengikatkan kita dengan para nabi, para rasul yang kepada mereka kita memasrahkan diri kita untuk dibawa menuju Allah. Amin. Ya. Ini menarik nih, ini ada satu tadi penjelasan dari Ustadz Azam juga ya, mengenai bagaimana ternyata sederhananya adalah bagaimana ketika kita melihat ataupun mendengarkan ketika ada ayat-ayat suci di Quran dibacakan bergetar hati. Nah Pak Kiai, kan gak semua orang ya bergetar hatinya gitu, karena mungkin perlu waktu atau mampu perlu belajar lagi. Pak Kiai simpel sederhana deh, khususnya buat kayak anak-anak muda sekarang nih. Bagaimana supaya bisa memacu atau memicu di mana bergetarlah keimanan kita ketika disebut dengan ayat-ayat Allah ini Pak? Ya. Izin Pak Kiai Azam. Pak Raka, Ustaz Deden, iman tuh nggak pernah kelihatan. Oh. Kata Kiai Azam bisa dirasakan. Betul. Hati betul. Coba iman tuh Betul. ngomong beliau kayak setrum. Ya, setrum. Ibu, setrum bisa lihat gak? Bu, sehat. Tapi adanya setrum ada cahaya lampu. Ya. Ini karena ada setrum. Kalau andai kata ini lampunya dia mati, ada setrum, tapi nggak nyala, itu namanya setrumnya koslet. Demikian juga orang yang beriman ngaku iman tapi nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah, nggak pernah sodako, nggak pernah apapun berbuat kebaikan, berarti dia koslet. Ya. Nah di sini iman itu bukan hanya lip service decoration only. Paham ya Mas? Oke. Bukan hanya Dilicap. lip service ini hanya diucap decoration only, atribut simbol mengaku iman kepada Allah, tapi esensi hakikatnya nggak iman. Saya setuju bahwa Nabi pernah mengatakan bahwa iman itu tasdikun bil qalbi. Membenarkan di hati. Kemudian ikrar bil lisan. Dia berikrar lidahnya wa amalun bil arkan. Dan berbuat kebaikan pada perbuatan. Jadi Pak Raka, Iya, silakan. izin dulu Pak Kiai. Dipakai mohon maaf dikepotong lagi di ceritanya nih. Karena ada yang melewatul izin betul ya. sekali. Ustaz Azam nanti kita sambungkan. Dan juga para jamaah ini kayaknya perlu juga kita belajar bagaimana kalau perlu. Pagi ini kalau mungkin kita punya anak gitu ya, boleh sama-sama kita belajar bagaimana menanamkan kita mengenal Allah dengan keimanannya sehingga anak jadi paham. Dan mungkin kapan mulai sejak ini Pak Kiai nanti kita bahas pertanyaan berikut. Sejak nanti. Oke, dan datang bersama kami di Serambi Islami. Subhanallah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih pemirsa selalu setia bersama kami di Serambi Islami edisi hari Senin bersama Gunda Dai berjuta pemirsa yaitu Kiai Haji Agus Dermawan. Tadi ada satu pertanyaan Pak Kiai menarik nih. Ini kan nggak gampang ya ketika kita mengenal jangan orang dewasa deh, anak kecil apalagi agak susah nih. Sebenarnya pengen tahu bagaimana Pak Kiai ini mengenai tentang tarbiyah untuk anak, mengenalkan yaitu jangan sampai anak ini sekarang kan lebih apalagi dengan teknologi gadget ya. Kadang mohon maaf contoh sederhananya adalah diajak untuk ibadah sholat, ntar dulu masih mau main ini dulu belum selesai gini-gini. Kadang miris ngeliat, maksudnya kita tuh orang tua. Nah itu bagaimana Pak Kiai mengajarkan pada anak? Ya saya bisa menjawab, tapi nanti kedua. Pertama beliau. Silakan, Ustaz Azam boleh. Silakan, tambahkan. Ya Mas Raka, anak ini amanah ya Ibu Bapak semuanya para pemirsa. Anak ini amanah yang Al-Quran menyebut istilah yang mungkin kalau dalam konteks bahasa Indonesia itu agak aneh, disebutnya fitnah ya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah ya. Harta dan anak kita adalah fitnah, cobaan dari Allah. Ya. Orang bisa korupsi biasanya karena terdorong oleh faktor anak. Betul. Sebaliknya juga anak yang akan menjadi pelipur lara kita di akhirat ya. Maka kewajiban bagi kita untuk mendidik anak kita mengikuti Nabi. Nah, bagaimana caranya? Kita akan mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Jadi ta'assi disebutnya. Kita harus menunjukkan perilaku yang dicontoh oleh anak.
Karena anak itu sifatnya adalah imitasi. Betul. Dia akan meniru orang tuanya. Jadi kita bikin semacam budaya keluarga yang menunjukkan nilai-nilai yang positif, yang islami, sehingga anak secara tidak sadar ya dibentuk oleh suasana itu. Mengajarkan tentang sholat, ya, mengajarkan tentang derma, karena sholat dengan berderma, berinfak itu tidak pernah dipisahkan dalam Al-Quran. Iya, betul. Jadi selalu yuqimunas sholat sama wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi memberi harus dicontohkan. Tidak hanya di retorika oleh orang tua. Jadi hal terpenting bagi kita semuanya saat mendidik anak adalah mencontohkan. Membuat suasana yang mendukung bagi perkembangan pendidikan akhlak anak kita. Iya. Saya kira itu. Oke, Masya Allah. Mungkin pakai ada tambahan nih. Iya, bahwa ada satu ucapan yang disebut dengan tarbiyatul aulad fil Islam, membina, mengupgrade, mendidik, kasih pelajaran pada Islam itu, dalam Islam itu memberikan pelajaran kepada anak, tarbiyah, aulad, anak-anak fil Islam. Nah, sejak kapan? Loh, sejak diproses dalam kandungan juga. Pas lahir juga, terus berkesinambungan. Awal wajibin alal insan ma'rifatul ilahi bistiqan. Kewajiban ayah bunda, ibu, bapak dan ibu dan semua. Kewajiban ayah bunda kepada anak-anak itu tidak lain kenalkan dulu kepada Allah. Loh, kita mau rapihkan nih bawah, lantai bawah nih, hujan bocor bersihkan lagi, hujan bocor bersihkan lagi. Enggak rapi-rapi, atapnya dulu kita rapihkan, gentingnya kita bereskan. Ibu, bu. Rapihkan dulu atapnya, sudah rapi baru kita bersihkan bawah, enggak akan kotor lagi. Karena atasnya sudah rapi. Demikian juga orang tua, rapihkan dulu. Ki Hajar Dewantara kan pernah ngomong tut suri handani ing madiu maun karso ingarso sung tolodo. Depan anak berikan contoh yang baik, anak maju berikan semangat, anak mundur kita dorong. Itu manfaat fungsi orang tua. Bagaimana anak mau baik? Ada ayatnya. Ayatnya ada. Dibaca oleh Ustadz Deden. Iya. Iya. Silakan Ustadz Deden. Baik, oke. Surah Al-Munafikun ya di ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Mana izin? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun. Jadi wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu lalai akan harta-hartamu dan anakmu tuh. Harta bisa nyelamatin kita dan juga menjerumuskan kita. Tergantung sama kitanya kok. Kan sedekah itu kan kalau kata Kiai Azam bilang, give the best and the best will come back to you. Berikan yang terbaik dan yang terbaik itu akan kembali ke dirimu. Dan anak, ya Allah, fitnah ya. Dan anak juga tergantung sama kitanya yang mentarbiah tuh anak kok. Kalau emak bapaknya baik, insya Allah. Itu dari makanan aja. Iya. Pekerjaan yang diperoleh oleh ayah bunda nih, kemudian hasilnya halal atau enggak halal atau haram. Dan makanan ini dibeli dengan andai kata dengan uang yang haram. Kemudian jadi makanan kan tuh dibeli uang yang haram. Tiba-tiba dimakan jadi darah daging, jadi sperma dan ovum. Kemudian bersatu antara ibu dan bapak. Akhirnya mengandung, hamil, kemudian melahirkan anak. Pantes tuh anak pada kurang ajar orang tua. Kenapa? Karena resep sumber yang dimakan itu benda-benda atau barang-barang atau makanan yang haram. Bukan maksudnya haram makan ini, makan minuman keras atau makan babi atau makan andai kata
Bukan itu yang dimaksud, ada pekerjaan kita. Nah, di sini saudaraku yang terhormat, bahwa saya sepakat banget. Hendaknya kita harus tafakur, tadabur, dan tasyakur, berpikir. Nih, untuk mempertahankan iman takwa kita, hendaknya berpikir, loh kapan lagi hidup di alam dunia? Dunia sebentaran kok. Kalau kata bahasa Kiai Azam bilang, dunia ini enae sak kelenteng nanging larane ketiga rendang. Nah lu apaan artinya itu? Dunia ini kayak biji randu kapuk peletuk, biji kapuk dimakan udah habis di ujung gigi, tapi nggak kenyang. Larane ketiga rendang, akibatnya musim kemarau ke musim hujan cukup lama. Maksudnya apa? Dunia sementara. Tafakur, tadabur, kita perbanyak, kita introspeksi diri, retrospeksi, konsolidasi, prospeksi ke depan, kan begitu. Tafakur, tadabur, bahwa kita punya salah, punya rona. Kita kembali, come back to Allah, kembali kepada Allah, sense of belonging, responsibility. Rasa memiliki bahwa Islam ini, agama ini punya kita. Kemudian ada juga tadabur, tafakur, tadabur, tasyakur. Perbanyak kita terima kasih akan nikmat yang Allah telah berikan. Nah makanya saat ini saya lihat tadi bahwa orang-orang beriman dianjurkan untuk tidak lalai akan harta-harta, juga anak-anak. Kalau melakukan seperti itu Pak Raka, mereka termasuk orang-orang yang merugi. Ya demikian. Nah tapi ini ada yang menarik Pak Kiai dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf pemirsa. Banyak mungkin saudara kita yang mungkin tingkat ekonominya adalah kurang, bahkan miskin. Nah ini kan bisa gampang atau mudah sekali ketika keimanan mereka menjadi lemah. Ini bagaimana tanggapannya Pak Kiai? Silakan Pak Kiai. Ya, mohon izin Kiai. Ya, ada hadis yang mengajarkan kita masyarakat bahwa Nabi menyebut ajaban di amril mukmin. Ya. Orang beriman yang Nabi tidak sempat ketemu karena kita di masa yang jauh sekali, 15 abad ya. Tapi Nabi terheran-heran, luar biasa orang beriman itu. Apa kata Nabi? Kalau mereka ditimpa oleh musibah, sobaro, bersabar. Ya. Kalau dapat karunia, syakaro, bersyukur. Ini dua kata kunci yang sebetulnya bisa menghandle kehidupan kita. Masya Allah. Mengerem ya. Kalau kita dapat rezeki, jangan sampai kita tergelincir pada yang haram. Betul. Begitu juga kalau kita kekurangan, kondisi sulit, jangan sampai itu membuat kita kufur. Waliyazubillah. Ya. Jadi sabar dan syukur itu dua ajaran agama yang bisa insya Allah mengontrol kita kalau kita tempatkan pada posisi yang benar. Jadi kondisi ekonomi yang sulit seharusnya tidak menjadi alasan untuk kita untuk mengurangi ibadah. Nauzubillah ya. Atau sebaliknya, kondisi berlebih membuat kita sombong, congkak ya, memandang orang lain dengan cara rendah hanya karena faktor ekonomi. Itu kesalahan besar. Karena dosa itu tidak hanya aspek fisik ya, hati, dosa hati itu luar biasa. Kesombongan, ujub, merasa diri lebih dari orang lain ya. Saya bisa bersedekah, orang lain tidak. Itu berdosa seperti itu. Ya. Kalau posisinya membandingkan ya. Tapi kalau kita mensyukuri, alhamdulillah Allah memberi kesempatan bagi saya untuk bersedekah, maka itu menjadi pahala. Jadi soal sudut pandang. Itu sangat penting sekali kita mengubah sudut pandang supaya sejalan dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Masya Allah. Demikian. Nah mungkin pakai tanggapan nih Pak Kiai. Sudut pandang yang berbeda. Iya. Urip iku mung sawang sinawang. Apa yang lagi Pak Kiai? Artinya Iku apa? Ya, saling melihat saja. saling melihat. Urip iku mung sawang sinawang. Bahwa kehidupan manusia itu saling memandang, saling melihat. Kalau orang-orang kaya lewat bilang, waduh itu tukang beca enak banget itu, angkat kaki pagi-pagi kan gitu. Iya benar. Kata tukang beca, wah itu orang kaya enak banget. Tapi hanya beda saling memandang. Nah kemudian bahwa kehidupan manusia ini, nih perlu kita syukuri akan nikmat yang Allah telah berikan. Tadi Pak Kiai Azam sudah benar. Mari sama-sama kita kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kehidupan manusia ini hanya temporer, hendaknya kembali kepada syukur akan nikmat yang Allah telah berikan. Kalau orang yang syukur kan ditambah. Betul enggak? Betul. Kalau enggak syukur kan azab Allah. Nah, makanya ibu enggak apa-apa suami ibu cuma sekedar direktur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gajiannya 100 juta. Aduh alhamdulillah. Itu namanya berkah ziyadatul khair. Makan pakai sambal Bu, biarin Bu, syukuri. Yang penting lalapnya ayam goreng. Nikmat. Jadi ibu jangan anggap orang-orang yang mereka banyak uang, berlimpah uang, kemudian mereka semua senang, happy. Betul. Belum tentu. Banyak yang bunuh diri. Banyak yang bunuh diri. Betul. WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, itu menghitung setiap tahunnya ada 80.000
ada 80.000 manusia yang mati bunuh diri. Kan Allah bilang wala ta'asu mirauhila. Jangan kamu putus dari rahmat Allah. Nah sekarang ini saudaraku yang terhormat, jangan dianggap, sorry nih, saya pernah kok diajak, ada orang kaya banget, duitnya berlimpah, pakai pesawat sendiri, Pak Kiai Azam. Lo breakfast, futur, makan pagi, sarapan itu di Jerman. Sarapan. Lunch, makan siangnya di Inggris. Dinner, makan malamnya itu di Prancis. Kan hanya beda Eropa kan, daratan aja. Mau tahu nggak? Yang dimakan itu di Jerman nasi putih ditimbang sedikit. Lauknya apa? Cuman sayur bening, sayur ketimun. Makan ketimun di Jerman. Makan timun di Inggris. Makan timun di Prancis. Mendingan kita biarpun nggak punya uang triliunan, ya Allah, makan pakai jengkol, Alhamdulillah. pakai ikan peda, ayo. Aduh, sayur asam. pakai sayur asam sama ayam goreng ikan teri, nikmat nambah. Ya. Betapa nikmat itu yang dikatakan health is better than wealth, bahwa sehat itu lebih mahal daripada kekayaan. Sehat aghla minad dunya wa ma fiha. Sehat lebih mahal dari dunia dan sisi dunia. Tuh orang-orang. Ini kita mau ngomong panjang lebar, cuman ini gimana Pak? Oh iya, izin Pak Kiai Ustadz Azam. Ini menarik ini dari sampaikan, ada poin di antaranya adalah bagaimana setiap kondisi apapun kita harus tetap dengan rasa sabar dan syukur Pak Kiai. Tapi nanti ada kelanjutan juga Ibu kayaknya mau bertanya, mukanya udah tanda tanya semua di sini nih ya. Dan tetap bersama kami di Serambi Islami. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin, dan kita sudah kembali ke studio dan terima kasih pemirsa setelah setia bersama kami, dan pastinya mudah-mudahan di hari ini penuh semangat untuk menjemput rezeki dari Allah dan tidak lupa sama-sama untuk kita belajar di kajian Serambi Islami. Nah Pak Kiai, ini mungkin tadi sambungan dari Pak Kiai bercerita bagaimana ketika kita mengetahui bahwasanya kan tidak mudah dalam kehidupan di dunia ini. Setiap orang memiliki mungkin nasibnya atau takdirnya ya beda-beda seperti itu Pak Kiai. Tapi menjaga keimanan itu kan sebenarnya mudah-mudahan tidak mudah gitu Pak Kiai. Bagaimana kita merawat nih keimanan ini seperti ini Pak Kiai sehingga apapun dalam kehidupan kita khususnya dalam lingkungan keluarga bahkan bangsa dan negara sekarang ini kan mudah goyah. Bagaimana Pak Kiai? Nah itulah perlunya perlunya ada keimanan yang kuat. Betul. Ya kalau imannya nggak kuat apapun juga akan tergoyah. Bahwa kadal fakru ayakuna kufran. Kepakiran itu aja kemiskinan. Ya. Kalau kita ngaji sama Pak Kiai Azam benar itu. Kemiskinan itu bisa mendekati kepada kekufuran kalau imannya melemah. Tapi kalau imannya kuat, dia berkata iskar iman au syahidan, hidup mulia atau mati dalam keadaan syahid. Tetapi come back to Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah aku menyembah, kami menyembah. Kepadamu ya Allah aku minta tolong. Jadi no venture no gain. Nggak ada usaha, nggak ada hasil, nggak ada kerja, nggak ada gaji. Nggak ada panen padi kalau dia itu nggak nanam. Nggak ada. Pokoknya kita itu harus berjuang lillah wa fillah karena Allah. Alright lah, bekerja sambil berdoa. Kalaulah iman takwa itu dan akhlak sudah melemah, maka tunggu kehancuran. Makanya mendidik, ada Kiai Ustadz Azam, ini kan Indonesia ini dihancurkan oleh negara luar tuh mudah sekali. Betul Kiai. Loh, nggak ada yang sorry nih. Indonesia kan ratusan bahkan ribuan pulau loh, yang besar maupun yang kecil. Indonesia itu kan negara kepulauan. Mau tahu nggak? Luar negeri itu bukan mau ngebombardir Indonesia, kebanyakan pulaunya, kebanyakan kotanya. Itu Indonesia kalau mau menghancurkan iman yang melemah,
luar negeri menghancurkan iman yang melemah, mohon izin nih, gampang. Tibang kan ada proxy war tuh, Iya. proxy war itu peperangan tanpa bersenjata. Dikirim aja narkoba. Itu kalau semua imannya melemah, mereka semua narkoba, dan mereka depan tuh 10 tahun ke depan, maaf, hancur Indonesia. Kalau mentalnya, makanya ini Pak Kiai Azam ini sebagai pakar mental spiritual. Nah kalau kata Soki Bek, seorang sastrawan dari Mesir, kan dikatakan bahwa innamal umamu akhlaqum mabaqiyat fa inhumu zahabat ahlakum zahabu. Tegak kokoh satu bangsa negara itu dengan akhlak, dengan moral, dengan attitude. Ya. Kalau etika akhlaknya bejat, moralnya bejat itu rakyat, maka negara akan hancur. Kalau baik etikanya, akhlaknya, maka negara pun juga akan selamat. Kalau bejat hancur. Ya. Betul. Ya, Allah. Pak Kiai, terima kasih ya atas jawabannya. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah catatan buat kita nih untuk kita selalu waspada dan mau mengasah diri menjaga keimanan kita. Nah, Pak Kiai izin Ustadz Azam, ini ada pertanyaan titipan nih dari jamaah di rumah dan pengen langsung bertanya. Silakan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai Agus Darmawan yang baik. Pak, saya Tito dari Jakarta. Mau izin bertanya dong. Gini Pak, kan biasanya kita tuh kalau dikasih kesulitan atau apa ya musibah gitu, itu pasti kita selalu memohon kepada Allah, selalu kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Tapi kenapa ya pada saat kita sedang diuji dengan kesenangan, dengan kebahagiaan, itu malah terkadang kita lupa Pak sama penciptanya kita sendiri. Itu bagaimana ya Pak caranya untuk bisa melatih diri untuk selalu ingat kepada Allah baik dalam suka maupun dalam duka. Demikian Pak Ustadz pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini pertanyaan bagus sekali. Kita tampung dulu dan langsung ke jamaah yang ada di studio. Silakan Bunda. Pertanyaan pertama, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulfah dari Majelis Taklim Nurul Yakin, Cipinang, Jakarta Timur. Mohon izin bertanya Pak Kiai. Sebetulnya banyak orang bicara tentang iman, Islam, dan ihsan, tapi tidak mengetahui esensinya. Mohon penjelasannya Pak Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dua pertanyaan langsung bisa kita jawab Pak Kiai. Yang pertama dari Pak Tito tadi, ya ketika ada ujian baik senang maupun susah ya. Karena kalau lagi senang ini justru kita makin jauh. Tapi pada saat kita diuji banyak cobaan, kita baru menerima dan dekat sama Allah. Ini bagaimana melatih diri supaya selalu dekat dengan Allah Pak Kiai? Silakan. Silakan Ustaz Azam. Izin Kiai ya. Iya. Pak Tito yang kami hormati. Ya. Pertama, kita harus tahu bahwa guru-guru kita, kaum sufi biasanya mengajarkan sabar itu satu makom ruhani, tetapi harus segera kita lampaui. Ya. Jadi memang Allah pasti akan menguji kita. Ya. Saat kita menyatakan diri sebagai beriman, cinta kepada Allah, cinta pada Nabi, tidak selesai di situ. Ada ayat Al-Quran yang menyatakan hasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang berpikir saat bilang saya beriman terus nggak diuji? Tidak. Betul. Justru karena kita mengaku beriman, Allah akan menguji, ditagih sama Allah. Maka para nabi itu orang yang ujiannya paling tinggi. Maka kita pun juga demikian, saat kita mengikuti nabi, kita dapat ujian dari Allah. Ya. Nah, ujian ada dua, ujian sesuatu yang sifatnya atau resikonya adalah bersabar, atau ujian yang resikonya adalah bersyukur. Ya. Ulama kita mengajarkan, saat kita diuji sesuatu yang membuat kita bersabar, katakanlah petaka, Ya. mintalah kepada Allah agar diangkat. Ya. Jadi jangan memohon, ya Allah berikan saya ketangguhan dalam bersabar, bukan. Tapi ya Allah angkatlah cobaan ini, ya. Supaya kita bersyukur ya. Nabi Ayub, inna wajadnahu sabira ya. Disebut oleh Allah sebagai kami mendapati dia sebagai bersabar. Sabar itu artinya kita tidak mengeluh ya kepada selain Allah. Jadi kita boleh mengeluh saat ditimpa musibah, mengeluh, tapi hanya kepada Allah ya. Jadi sabar bukan berarti kita bertahan kepada musibah, bukan. Tapi saat kita diuji oleh dengan musibah, mintalah kepada Allah agar dibebaskan ya. Inna kasyafna anhu dur. Allah membebaskan kita dari musibah.
Nah, ketika diuji dengan rezeki yang berlimpah segala macam, jangan sampai ini membuat kita terlena sehingga menjadi bermaksiat. Nauzubillah ya. Jadi apapun yang pasti kita akan diuji oleh Allah. Entah resikonya bersabar atau bersyukur. Dan saat menghadapi ujian, mintalah agar Allah mengangkat kita, membebaskan kita dari ujian itu sehingga kita bisa beribadah dengan tenang dan bisa bersyukur. Jadi itu sebetulnya secara psikologis kondisi manusia yang memang wajar. Ya, bahkan orang tidak beriman juga akan mengalami itu, khauf dan roja ya, takut dan cemas pasti. Ada anxiety ya, orang cemas menghadapi sulit ekonomi, tekanan politik, anak belum sekolah macam-macam, atau ada anxiety. Ini dua kondisi yang pasti akan dialami oleh manusia. Begitu juga saat kita beriman kepada Allah. Demikian. Masya Allah ya. Tapi ada poinnya tadi disampaikan sama Pak Ustadz Azam nih, bahwasanya ternyata ketika kita mengaku sudah beriman, ujian itu Allah pasti akan berikan. Nah, pakai tanggapannya gimana? Allah pernah memberikan ilustrasi buat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Innallaha ma'as sabirin. Jadi wahai orang-orang yang beriman itu sesungguhnya orang-orang yang sholat, yang gemar sholat dan juga dia sabar, itu dia sebagai penolong tuh. Jadi wahai orang-orang yang beriman, hendaknya sabar dan sholat itu sebagai penolong. Nah, kenapa demikian? Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Kenapa dibilang bahwa sabar itu? Sebab Masya Allah, beliau mengatakan berat banget. Kalau sholat itu kan syukur. Orang yang gemar sholat itu kan syukur. Ista'inu bisabri wassalah kan. Bahwa sabar itu tempatnya kapan aja, di mana aja. Kalau sholat kan ada waktu-waktunya. Ya. Sebagai tanda syukur. Nah, as-sabru kasibrim murun fi madzaqatihi lakin awakibu ahla minal asali. Ibu. Iya. Ibu sehat. Alhamdulillah. Kenapa pada bengong? Lagi khusyuk ya. Jadi sabar itu pahit, Bu, kayak jadam. Tahu nggak jadam? Jadam itu getah pohon dari Yaman. Ada di Arab. Itu buat itu juga buat diabetes mellitus tuh, obat juga, pahit bukan main. Sabar itu lebih pahit daripada jadam. Dan akibatnya lakin awakibuhu ahla minal asal. Bahwa pahitnya kayak jadam tuh sabar, tapi akibatnya lebih manis daripada madu. Ibu tahu madu? Tahu. Ibu mau madu? Ini madu beneran, ya Allah. Dia mah suuzon aja sama saya. Kagak mau dimadu saya katanya. Siapa yang mau dimadu? Madu itu manis banget. Lakin awakibu ahla minal asal. Makanya ibu-ibu biar pada sehat semua. Khususnya Pak Raka nih. Biar sehat juga. Amin, karena amin, Allah. sebagai host kesayangan TVRI. Amin, amin, Allah. Ya, demikian. Oke, nampaknya ini jawabannya sudah ditambahin ya. Dan satu pertanyaan lagi tadi Pak Kiai ya. Yang mana tadi bagaimana ketika ini kita sering mendengar, bahkan sering mendengar ya, kata istilah iman, Islam, dan ihsan. Tetapi orang hanya cukup tahu teori ini aja gitu, tapi nggak tahu esensi ataupun maknanya sebenarnya seperti apa Pak Kiai. Mohon izin Kiai. Mahwal Islam, apa itu Islam? Ya. Al-Islamu huwa dinul ladzi ja'a bihi Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam li sa'adatil basyari fi ma'asyihim wa ma'adihim. Islam itu apa? Satu agama yang dibawa oleh baginda Rasul Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam li sa'adatil basyari fi ma'asyihim wa ma'adihim. Untuk kebahagiaan mereka di dunia mereka dan di akhirat mereka. Kalau kita rukun Islam itu kan ada 5, kita sholatnya kan gitu kan. Syahadatnya pertama, kemudian sholatnya, kemudian puasanya, kemudian zakatnya, kemudian hajinya. Itu kan Islam. Tapi jangan hanya dia melakukan hanya di lidah saya. Di lidah saja lip service. Soal iman, antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi kan gitu. Wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallah ta'ala. Itu kan kita percaya sama Allah, amin dong. Amin. Kita juga sama malaikat-malaikatnya, amin insyaallah ya.
sama kitab-kitabnya, sama nabi, kemudian juga sama hari kiamat, betul? Amin ya. Juga sama takdir baik dan buruknya. Mahwal ihsan, apa itu ihsan? Sorry, minta dimaafin pemirsa. Kadang-kadang dia ngomong Islam, iman. Tapi kalau yang namanya ihsan itu anta budallah ka'annaka tarohu. Fa illam takun tarohu fa innahu yarak. Kalau kamu sembah Allah, Allahu Akbar. Nah, kenapa saya kutip kepada Bapak Kiai Hazam? Kita hanya minta sabar. Minta sembah hanya kepada Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembah Allah, jangan kita berbuat syirik kepada sesuatu apapun kecuali kita minta kepada Allah. Nah, ihsan itu Allahu Akbar seakan aku melihat Allah. Insya Bu, Ibu kok ngantuk? Iya, kalau Ibu tidur saya juga mau tidur. Iya. Apabila aku menyembah Allahu Akbar seakan aku melihatmu ya Allah. Kalau aku tidak melihat engkau, Allah yang melihat kita. Ya. Makanya kalau orang yang beriman, orang yang Islamnya kuat, imannya kuat, ihsannya kuat, dia itu nothing tulus, ikhlas karena Allah. Dia sabar menerima ujian, tapi dia syukur. Syukur itu kepada Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih Pak Kiai, jadi kita semakin paham ya, jangan sampai nggak bisa bedain nih orang yang beriman, berislam dan ihsan. Nah ini mungkin tambahan lagi Pak Kiai, kan dalam semua perkembangan zaman pasti kan kita tahu nih harus up to date, apalagi sekarang dunia semakin maju dan kita juga nggak mau ketinggalan sebagai seorang muslim. Nah dengan kemajuan teknologi bisa nggak sih kita mengupgrade diri dan menambah keimanan kita? Tetapi nanti coba dipakai karena dia mau lewat dulu Ustaz Azam boleh ya, juga jamaah ya, dan tetap bersama kami. Dan tetap bersama kami di Serambi Islami. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin, dan terima kasih pemirsa bersama kami di Serambi Islami. Dan tadi ada pertanyaan aja Ustadz Azam nih, mewakili lah. Sekarang kan orang udah bicara Gen Z, Gen Y gitu kan semacam. Dan ini kan perlu sekarang perkembangan zaman itu kita selalu upgrade kapasitas diri. Nah kira-kira nih bagaimana secara kita ambil positifnya? Dengan kemajuan teknologi ini bisa menambah keimanan kita. Ya seperti kayak kita menggunakan gadget dan sebagainya, itu bagaimana kita tanggapannya? Iya, Nuzin Kiai. Terima kasih Mas Raka. Betul ibu-ibu semuanya. Sayyidina Ali pernah memberikan satu tools yang sangat bagus sekali ya. Beliau berkata, "Allimu auladakum ghairu ma 'allimtum" ya. Ajari anak kalian tuh satu pendidikan yang bukan diajarkan kepada kalian. Jadi yang berbeda. Fa innahum khuliqu li zaman ghairi zamanikum. Sebab mereka diciptakan oleh Allah pada suatu masa yang berbeda dengan zaman kita. Jadi memang kita harus kita juga sebagai orang tua harus update ya, harus up to date terhadap perkembangan zaman. Misalnya bagaimana mengembangkan pendidikan yang Islami yang positif buat anak-anak kita dengan melibatkan teknologi yang ada. Kita harus bersaing memang. Misalnya mengikut sertakan mereka dengan kelas-kelas yang ada. Kan sekarang ada banyak penyelenggaraan ya, baik sifatnya offline maupun online. Jadi ada banyak sekali media-media di dunia digital, di internet yang bisa diakses oleh anak kita. Tentu saja dengan filter kita sebagai orang tua harus tahu. Jangan sampai misalnya dia mendapat paham yang kurang tepat ya dengan budaya Islam di Indonesia misalnya ya. Alhasil itu harus dipertimbangkan. Begitu juga misalnya kita saat ini ada apa yang disebut sebagai crowdfunding ya. Satu sedekah bersama-sama untuk membantu orang. Di zaman dulu ketika belum ada internet tidak ada itu. Jadi sekarang orang bisa rame-rame ya membantu untuk mengentaskan misalnya seorang yang sedang kesulitan. Itu hanya mungkin terjadi dalam kondisi ketika ada dunia digital. Artinya apa? Apa yang terjadi saat ini kita pandang secara positif. Dan kita harus melibatkan pikiran kita, tenaga kita, dan sebagai orang tua harus tahu perkembangan yang dialami oleh anak kita. Sehingga alih-alih kita ketinggalan ya, kita nggak tahu yang terjadi dengan anak kita harus tahu. Jadi perubahan itu bukan sesuatu yang negatif, ya. Kita harus positif dalam melihatnya. Masya Allah. Nah Bu, tuh ingat ya Bu ya, walaupun sudah umur 17 tahun tapi tetap harus ngajarin anak Bu. Jangan mau ketinggalan pakai izin. Berapa belas umurnya? 17 katanya di sini semua.
Ini para kan orang aja nih. Iya Pak Kiai, maaf ya Bu ya, biar kita tambah semangat. Nah Pak Kiai, oke, masih ada pertanyaan-pertanyaan kita perlu nih. Ya. Dan ada pertanyaan dari jamaah, kita simak dulu videonya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kiai Haji Agus Darmawan, perkenalkan saya Karme dari Bogor. Izin bertanya Pak, iman hidup seperti ikan yang ada di dalam lautan yang luas. Itu maksudnya kira-kira seperti apa ya Pak? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu ya pertanyaannya. Selanjutnya dari jamaah yang studio, silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Endang dari Majelis Taklim Nurul Yakin RW 16 Kelurahan Cipinang, Jakarta Timur. Ya. Izin bertanya Pak Yai, bagaimana menjaga keimanan seseorang agar tetap sempurna, sementara rayuan kehidupan dunia sangat menarik dan banyak kenikmatan dunia yang menarik bagi kita. Bagaimana menyikapinya? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu lagi pertanyaan, silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak Kiai, bagaimana bangsa Indonesia mengharapkan anak-anak pemuda zaman sekarang, sedangkan kita melihat di TV anak-anak muda itu banyak yang berantem walaupun mereka santri. Hanya itu aja, mohon penjelasannya Pak Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Kiai dan Ustadz Azam, ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama tadi dari pemirsa di rumah, iman itu hidup seperti ikan di lautan yang luas. Itu maksudnya seperti apa? Pak Kiai boleh? Iya. Jadi perumpamaan ya. Ya, perumpamaan. Ikan itu, iman itu seperti Ikan ikan yang yang hidup. hidup. Betul. Di lautan luas. Di lautan luas. Ya, air laut kan asin tuh, Iya. Bu. Ya. Air laut rasanya asin. Ibu makan ikan laut, kira-kira itu ikan yang hidup di laut itu kalau ibu bakar rasanya asin nggak? Enggak. Karena dia hidup. Walaupun di air, Asin. kalau ikan itu mati dikasih garam jadi dikasih cuka jadi, Asam. dikasih cabai jadi, Pedas. dikasih gula jadi, Manis. pinter. Karena dia mati. Iya benar. Demikian kalau orang yang imannya hidup di tempat mana aja. Bahkan dia jadi penyelamat kalau iman dia kuat. Itu ibaratnya iman itu rem, kendali bagi umat manusia. Ibu sehat? Bagi manusia kendali loh. Ibarat mobil itu remnya. Betul nggak? Betul. Kiai Adam, saya punya pesantren, saya punya pondokan. Insya Allah nanti kita akan ziarah ke Wali-wali. ke wali-wali kemana aja. Kita siapkan, itu busnya itu ada 20 bus. Amin. Dan saya akan kirim ke tempat ibu 5 bus aja. Ya, ibu mau? Semangat, ibu mau? Tapi busnya itu nggak ada remnya. Oh, ibu mau? Enggak mau. Begitu juga manusia tanpa iman. Tanpa iman, mobil tanpa rem. Dia hantam aja masuk ke jurang. Tapi kalau orang yang tanpa iman, hantam aja. Yang penting saya kaya, yang penting, sorry nih, walaupun kelakuan dia nggak benar di muka bumi. Makanya tolongin nih, jaga iman kita, persubur iman kita. Nah, untuk mempersubur itu di mana? Nah, ibda binafsik mulain. Nah, dari rumah dulu tuh, dari hati kita tuh, charity begins at home. Jadi amal soleh itu dimulai dari rumah tangga kita dulu, ya. Tadi saya setuju tuh yang namanya sabar dan syukur. Kalau diuji sabar dan syukur, kalau dapat rezeki kita bersyukur, ya. Sebab, ibu jangan dikira orang-orang yang gemar sedekah itu nggak ada imbalan dari Allah. Ada. Jadi sedekah itu ternyata
yaziduhum fi amwalihim. Kalau orang yang gemar sedekah itu, dia harta kekayaannya bertambah, Bu. Amin dong. Dawaun lil marid, itu fadilahnya, fungsinya obat buat orang yang sakit dan obat buat orang yang sehat. Dan ini masih banyak lagi statement Allah maupun hadis maupun makalah. Yang penting mulai dari hati kita. Ya. Mudah-mudahan kita semua hidup berkah. Amin. Ini kelihatannya semuanya ahli surga semua. Kelihatan dari wajahnya berseri-seri, wajhun malihun, cakep. Kata Nabi kan orang yang Percaya. ahli surga itu kan wajahnya berseri-seri, bersinar. Iya. Betul nggak? Apalagi kemarin habis baru di facial. Masya Allah, wajhun malihun, walisanun fasihun, lidahnya fasih. Kalau ngomong nggak pernah nyakitin tetangga, itulah orang yang beriman. Nggak pernah nyakitin orang lain. Yang ketiga, orang yang beriman itu kuat ternyata tidak hanya wajhun malihun yang ahli surga tadi, walisanun fasihun, wa qalbun taqiyun, hatinya takwa. Hati takwa. Hatinya itaqilah haitsuma kunta, dia di mana aja bertakwa. Baru yang keempat, wayadun sakhiyun, tangannya dermawan. Apalagi yang tausiah Agus Dermawan. Masya Allah. Sama Pak Kiai Azam. Ya. Jadi banyak ada satu peribahasa mengatakan langit 7 tinggallah 6. Cakep. Ini serai pantun. Lagi pantun. Ya. Banyak burung terbang di awan. Hinggap satu di pohon mangga. Enak ceramahnya, tausiahnya Ki Azam dan Agus Dermawan. Insya Allah semuanya ahli surga. Itu yadun sakhiyun, tangannya dermawan, insya. Amin. Masya Allah. Cakep. Oke. Tadi pakai bisa aja pakai Allah. Oke Pak Mirsa, ini ada Masya satu Allah. pertanyaan Pak Kiai izin. Ini tadi pertanyaan bagaimana ketika iman seseorang yang pengen sempurna tapi masih terombang-ambing nih dengan rayuan dunia. Ini mungkin tanggapannya dulu Ustaz Azam bagaimana? Iya, silakan Pak Kiai. Iya, Ibu terima kasih. Pertama, mari kita menempatkan dunia itu sebagai makhluk Allah ya. Tempat yang di situ kita bisa berbuat kebajikan ya. Dunia mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladang untuk menuju akhirat. Jadi meskipun Allah melarang kita menggantungkan hati kita pada dunia, tapi jangan pernah mengecam dunia. Ya. Kita harus belajar dari dunia. Sifat dunia itu dalam istilah kaum sufi disebut yata'uha albar wal fajir. Dunia itu diinjak oleh orang yang baik dan orang pendosa, tapi tidak pilih kasih gitu. Begitu juga kita dengan sebagai orang beriman harus menebarkan kebaikan, ihsan tadi kepada semua makhluk Allah. Apapun agamanya, dan tentu saja terutama adalah orang terdekat kita ya. Tadi disebut oleh kiai kita ya, ibda binafsik summa biman ta'ul ya. Mulai dari diri sendiri lalu keluarga. Al-aqrabun aula bil ma'ruf ya. Orang-orang terdekat kita, kerabat itu kita mulai dengan berbuat baik pada mereka. Tapi jangan sampai membatasi bahwa kita tidak berbuat baik kepada selainnya. Itu salah ya. Jadi sekali lagi jangan sampai dunia ini mengecohkan kita ya. Bukan dilarang untuk berinteraksi dengan dunia, itu mustahil karena kita tinggal di dunia ya. Menghimpun kekayaan boleh selama untuk kebaikan, untuk tempat singgah bagi orang yang membutuhkan, untuk bersedekah, berbagi dan sebagainya. Tapi jangan sampai itu nyantol di hati kita. Kan poinnya sebenarnya di sana ya. Poinnya adalah attachment, ya. Ketergantungan hati kita kepada benda selain Allah, apapun itu, kepada anak, istri, suami. Kalau menggeser posisi Allah, jadi Islam itu orientasinya adalah Allah. Allah di pusat kesadaran kita. Semua harus kita cantolkan ke sana. Ya. Jadi kepemilikan dan selainnya harus kepada Allah. Jadi dunia itu hanya mengganggu kita kalau tadi kita tempatkan Allah setelahnya. Jadi sekunder sifatnya. Itu kesalahannya di situ. Jadi insya Allah Ibu dan Bapak semuanya di sini karunia Allah di kehidupan dunia ini tidak akan mengganggu iman kita. Justru akan menjadi ladang amal kebajikan, amal manfaat dan sebagainya. Masya Allah. Iya. Aku pakai ini. Nggak boleh sombong. Nggak boleh sombong. Ada dunia nggak boleh sombong. Betul. Itu penyakit hati. Iya. Psikosomatik, penyakit kejiwaan. Makanya ada hati yang syadid, ada hati yang mayit, ya, ada hati yang marit. Makanya ibu-ibu tuh bersyukur sama Allah. Ya kadang-kadang, sorry nih, sewaktu suaminya belum sukses, belum beli gelang keroncong buat istrinya, itu paling belakang banget.
ngajinya. Tapi pas baru beli gelang keroncong di depan, ibu-ibu maju dong, maju. Nih gelang keroncong. Nggak boleh kayak begitu ya. Nah jadi syukuri dan juga jangan lupa kita sabar ya. Mudah-mudahan semua kita menjadi husnul khotimah. Amin. Ya tadi menarik yang dibilang sama Pak Kiai dan Ustaz Hasan bahwasanya ternyata kita nggak boleh menggenggam dunia ya. Kita segalanya adalah bahwasanya Allah dan dunia itu tempat kita untuk menebar kebaikan dan tabungan. Nah, Pak Kiai ada satu pertanyaan lagi yang belum dijawab nih, Pak Kiai, menarik nih. Ini tadi ibu kayaknya harapannya nih terhadap bangsa. Tapi ingat ya tadi dunia ini bukan tempat tinggal ya. Betul. Tapi tempat meninggal. tempat meninggal. Ya udah gitu aja. Oke. Oke Pak Kiai. Ini juga menarik Pak Kiai. Ada pertanyaan satu lagi nih ya. Ini mungkin harapan ya bagi para orang tua kita, untuk generasi penerus bangsa kita. Kira-kira pemuda dambaan untuk bangsa negara kita itu yang seperti apa Pak Kiai? Ya pemuda beriman dong, yang bertakwa, berakhlak kan gitu. Ya. Kalau kita ngaji sama kiai-kiai ulama kita kan, tuh guru-guru kita yang ada di rumah tuh kan, pemuda yang didambakan adalah Kiai Azam, mohon izin, tanamkan subut ainudujul akidah, kemantapan ideologi, akidah yang tinggi. Ya. Bu, akidah, iman dulu, akidah. Yang kedua, tanamkan subutun ainudujul akli, mantapkan rasio pola pikir, visual analisa, daya intelektual yang tinggi. Mau ngaji sama Kiai ini, Kiai Azam nih. Dia pemuda tapi akhlaknya bagus, imannya mantap, otaknya cerdas. Amin dong. Amin. Dia mangap aja. Berapa kali tuh saya lihat pada mangap. Kiai Azam kalau ibu-ibu pada melotot, ditanya diam aja, saya takut. Benar, makanya saya tanya dulu. Ibu sehat semua ya? Kemantapan ideologi. Kedua, kemantapan rasio pola pikir. Yang cerdas itu pemuda kayak begitu. Ya. Yang subhanul yom, Rijal God, the young today is leader tomorrow. Pemuda hari ini dicetak menjadi pemimpin di masa akan datang insya. Yang ketiga nih, subut ainuduju nafsi, kemantapan jiwa. Tuh pemuda tuh jiwanya kuat, imannya kuat, takwanya kuat, otaknya cerdas, hebat, akhlaknya bagus. Ya. Yang keempat, subut ainududul istimai, kemantapan sosial, hidup bermasyarakat. Tapi baiknya bukan main. Ya. Sodakohnya, sosialnya tinggi. Nah mudah-mudahan berkah dan pemuda kayak begitu insya Allah. Amin. Pemuda dambaan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian Pak. Pak Kiai, mudah-mudahan ini harapan kita semua ya, ketika nanti mudah-mudahan generasi penerus bangsa kita adalah orang-orang yang soleh dan soleha, dan dambaan tidak cuma hanya untuk skala kecil keluarga, tetapi untuk bangsa dan negara. Masih ada satu segmen berikutnya, nanti kita akan ambil benang sari dari pembelajaran kita hari ini, dan tetap bersama kami di Serambi Islami. Subhanallah, alhamdulillah, Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin, dan kita sudah kembali lagi di sini, dan pastinya hari ini mudah-mudahan dalam keadaan sehat, semangat untuk kita menjemput rezeki dan menjaga nilai-nilai keimanan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Nah Pak Kiai, sebelum mungkin di sesi nanti di akhir kita ambil kesimpulan, ada hal-hal seperti apa yang perlu kita jaga, terutama sekarang ini dengan budaya dari luar yang begitu banyak masuk, ya, dengan teknologi yang udah masuk. Ini kan gak gampang menjaga keimanan. Apalagi sekarang adalah yang tadi dijabarkan oleh Pak Kiai adalah yang diserang adalah justru generasi-generasi penerus kita nih Pak Kiai. Nah ini membentengi keimanan kita itu seperti apa Pak Kiai, sehingga mudah-mudahan nih keturunan kita, ya generasi penerus kita ini terjaga Pak Kiai. Iya. Saya bagi dua, nanti saya sedikit, Bapak sedikit juga. Jadi ada kata arbaun min sya'adatil mar'i, 4 poin membuat happy manusia. Ya. Pertama, istri solehah, suami yang soleh. Amin. Yang kedua, anak yang berbakti. Berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, lingkungan. Lingkungan itu yang baik-baik. Nah, untuk menjaga iman, takwa, dan akhlak itu tentu lingkungan. Nah, lingkungan itu kita berteman dengan orang baik, insya Allah jadi
Baik. Berteman sama orang jahat kadang ikut jahat, betul nggak? Terbawa. Berteman sama tukang minyak wangi bau wangi. Berteman sama kiai bau. Dibilang kiai bau katanya. Bau kiai bau lagi. Berteman sama kiai akan baik. Ya, baik. Tapi ingat, kiai juga kan manusia, ustadz juga manusia, ya. Tetapi harapan saya mudah-mudahan ibu kan punya otak yang cerdas, punya otak yang pintar. Kalau bisa memilah dan memilih akan surga dan neraka. Amin. Ya, tergantung sama kitanya. Iman yang kuat, takwa yang bersubur, akhlak biar benar-benar. Ya, Masya Allah. Tambahan. Makasih Pak Kiai ya, nanti ada kesimpulannya. Tambah lagi mungkin tanggapannya Ustadz Azhar. Ya, Mas Raka, saya ingin menekankan kembali yang disampaikan oleh Kiai Agus tadi tentang 3 pilar ajaran agama Islam, ibu semuanya. Kita malah pertama adalah rukun iman disebutnya ya, lalu ada rukun Islam, ada rukun ihsan ya. Karena dari hadis Jibril itu sebetulnya. Nah, kita perlu meningkatkan kembali dalam amal, dalam pengetahuan dan amal soleh, iman dan amal soleh ya. Rukun Islam misalnya pengetahuan tentang iman ya. Itu menjadi ilmu tauhid ya. Artinya kita perlu terus mengasah anak kita juga demikian, mempelajari kembali tentang Allah, tentang para nabi, tentang perubahan-perubahan di zaman dan segala macam. Logika ya, cara berpikir. Itu masuknya di situ rasionalitas. Lalu ada aspek Islam ya, aspek praktisnya ya, kita meningkatkan ibadah kita. Jadi selain aspek teoritisnya, praktisnya juga kita tingkatkan. Bersedekah ya, mengaji ya, tadabbur Al-Qur'an dan sebagainya. Lalu ada aspek ihsan tadi itu, aspek hati ya. Itu yang cantolan agama di situ itu. Jadi anta abudallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Ada 2. Muraqabah dengan musyahadah ya. Muraqabah selalu merasa diawasi oleh Allah. Jadi dikontrol oleh Allah. Kemudian sama musyahadah, menyaksikan kehadiran Allah. Artinya apa? 3 asas dalam agama ini perlu kita asah terus-menerus. Beragama tanpa henti. Kan bukan paket bersyahadat selesai tidak, tapi agama itu proses tanpa henti. Itu perlu ditingkatkan terus-menerus. Insyaallah. Oke, insya Allah mudah-mudahan nih kita bisa terus belajar ya, menggali bagaimana mengenal Allah lebih dekat. Pak Kiai Ustadz Azam izin, ini karena sudah di waktu akhir kita, mau nanti kesimpulannya. Dan kesimpulan pertama kita mulai dari Ustadz Deden. Silakan Ustadz Deden. Baik, terima kasih masyarakat. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah pagi ini guru-guru kita telah menyampaikan ilmu yang sangat baik untuk kita. Bahwasannya iman yang kuat bukan hanya sekedar diucapkan oleh lisan, tetapi iman yang kuat adalah iman yang dirasakan oleh hati. Dan iman yang kuat akan melahirkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga akan melahirkan akhlak yang baik. Allahu a'lam. Terima kasih. Masya Allah, mudah-mudahan kita bisa jaga keimanan kita seperti itu. Dan selanjutnya Ustadz Azam izin kesimpulan kita hari ini. Silakan. Ya, terima kasih Mas Raka. Saya ingin mengutip satu kisah pendek saja ibu semuanya. Suatu ketika Imam Hasan Al-Basri, ulama besar tabi'in, ditanya, "Amu'minun anta, apakah engkau beriman?" Terus beliau bertanya balik, "Iman yang mana yang Anda tanya?" Kalau maksudnya adalah iman kepada Allah, hari akhir, kitab dan seterusnya, saya beriman. Tapi kalau maksudnya iman yang dibaca di ayat tadi itu, "Idza dzukirallahu wajilat qulubum" dan seterusnya, kata beliau, "La adri amu'minun ana amla." Saya nggak tahu saya itu beriman atau tidak. Ini satu bentuk ketawaduan. Mari kita tingkatkan ibadah kita, hati kita sucikan sehingga bisa mengecap setidaknya ya ayat dari Al-Anfal tadi itu sehingga menjadi mengisi relung batin kita. Insya Allah. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan juga pakai izin sekalian kesimpulan dan doa untuk kita hari ini. Ya, pemirsa Indonesia, manusia itu diberikan oleh Allah segala sesuatu kenikmatan yang harus kita syukuri. Kalau diuji sama Allah harus kita tekuni dan sabar. Tetapi kalau itu enggak dikerjakan, yang saya bilang tadi tafakur, tadabbur, tasyakur, dia iman tapi diabaikan, Islam diabaikan, ihsan juga diabaikan. Maka Allah mengatakan walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adal. Nah, di sini kalau Allah sudah berikan segala sesuatu dia enggak mau hiraukan, diabaikan, maka Allah tempatkan tuh di neraka jahanam untuk jin dan manusia.
Faham? Jin dan manusia. Kenapa? Karena kita dikasih hati, pura-pura dia nggak tahu, bahkan dia nggak memahami tentang tadabur alam, tadabur Quran. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Dia nggak memahami. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Dia kasih mata tuh. Allah kasih mata, tapi dia pura-pura nggak lihat. Walahum adzanun la yasma'una biha. Dikasih telinga, dia pura-pura nggak denger. Ulaika kal an'am bal hum adall. Orang itu kayak hewan ternak, bahkan lebih mulia, lebih utama daripada hewan ternak ketimbang manusia yang kayak begitu. Nah, dia rugi tuh. Nah, mudah-mudahan berkah kita, sehat afiat, panjang umur, iman kita semua meningkat, bahkan menebal, menguat. Itulah ciri-ciri orang yang beriman. Selalu dia nggak mau ketinggalan kebaikan-kebaikan. Selalu dia berbuat kebaikan dan insya Allah menjadi ahli surga semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal manu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal dalika ahla. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, pada hari ini kami berkumpul bermuajahah bersilaturahmi, tidak lain untuk mencapai ibtigha fi mardatillah, ridhomu ya Allah. Hari ini maafkanlah dosa kami, ampuni kesalahan kami, kuatkan iman, takwa dan akhlak kami ya Allah. Walaupun banyak ujian yang melanda jiwa raga kami. Ya Allah ya Tuhan kami terbayang wajah mamah kami tersayang, ayah kami tercinta. Ya Rob, maafkan dosa kedua orang tua kami yang melahirkan kami, bertaruh antara mati hidup bersimbah darah margang nyawa. Walaupun mereka berada di kampung kami, berada di kampungnya, kami tetap ya Allah berdoa dan mengabdi kepadamu ya Rob. Melalui ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, murka Allah, murka orang tua. Ya Allah ya Tuhan kami terbayang ya Allah. Kami merasakan di waktu kecil, walaupun kami enggak merasa pada saat itu karena masih kecil ya Allah. Karena kelahiran kami, darah ibu tumpah ke bumi. Karena sakitnya kami, air mata ibu membasahi pipi. Dan karena membesarkan kami resah gelisah, selalu ibu kami alami. Tolong ya Allah, kami belum sempat membalas jasa-jasanya. Berikan surga yang teratas untuknya. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Qabul insyaallah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Kiai Amin, Allah. atas segala ilmu yang disampaikan. Amin, Ustaz Allah. Azab, Amin, terima Allah. kasih atas kehadirannya Ustaz Amin. Teten dan juga para jamaah-jamaah yang sudah hadir ya. Mudah-mudahan nih pulang dari sini kita coba dan kita tingkatkan kualitas keimanan kita. Amin, Allah. Dan kita ajak sebanyak mungkin saudara kita, mungkin keluarga kita untuk selalu dekat dengan Allah. Dan juga karena sudah waktunya di sini, tapi saya informasikan juga pada para pemirsa di rumah yang ingin juga mengikuti kegiatan dakwahnya Pak Kiai, silakan secara online bisa mengikuti di IG-nya di @kh.agusdarmawan dan semoga menjadi berkah dan pelajaran untuk kita semua. Dan insya Allah kita jumpa lagi di Senin depan dan sama-sama kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubasiruna biha wa aulana wa auladana wa jami'a masyayihina wa mu'allimina wa tolabatana wa tolibatina miyaumina hada ila yaumil akhirah. Allahumma sholli wa sallim